spesial nih buat teman-teman yang lagi pulang kampung, yang lagi nggak di Balikpapan, atau yang lagi acara bukber, bisa nonton acara Ramadan Cuaks online spesial. Wajah ganteng seperti ini nih takdir ya, mohon maaf ya. Iya, Allah. Saya tidak bisa milih. Iya. Expo terakhir adalah fokus hafalan Qurannya. Di dunia ini yang kebanyakan dari kita itu fokus untuk terlihat bahagia, bukan merasa bahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, kembali lagi di acara Yungaji Balikpapan, di acara Ramadan Cuaks, Check Your Action. Nah, buat teman-teman, kalau kemarin kan kita offline-nya di Living Plaza. Nah, spesial nih buat teman-teman yang lagi pulang kampung, yang lagi nggak di Balikpapan, atau yang lagi acara bukber, bisa nonton acara Ramadan Cuaks online spesial, yaitu Happiness Flight ya teman-teman. Susah banget bahasa Inggrisnya ya. Oke, biar tidak garing ya teman-teman, kita dilihatin oleh para jomblo di depan sini. Ya, saya langsung panggil aja buat partner saya yang sudah juga sold out ya. Oke, Kang Reja bisa bergabung di sini ya, biar saya tidak garing, dan karena live-nya ini lagi ditontonin teman-teman ya. Duduk di mana ini? Oh, sembarang ya, di atas juga boleh. Sini aja aja. Oke. Halo Kang Reja, kayaknya habis bangun tidur Kang Reja. Iya. Ini. Semalam habis itikaf. Wah, semalam habis itikaf teman-teman. Nah, teman-teman di sini itikaf juga nggak tadi malam? Ya, ternyata ditontonnya habis Ramadan di video ini. Oke ya. Nah, buat teman-teman ya, kalau yang tadi malam itikaf terus subuhan nih Kang Reja, ada yang spesial ya tadi subuh ya. Iya. Hujan. Iya. Boleh deras sekali di sana. Iya, habis salam, ya bergetar tuh satu masjid ya. Dan alhamdulillahnya Kang Reja ada di masjid dan saya pulang ya bersama Kang Fatur menerjang hujan. Tapi luar biasa buat teman-teman yang itikaf, yang alhamdulillah itikafnya lancar mulai dari malam 21 sampai tadi malam ke berapa ya? Oh, 25 ya? 25. Dan jangan lupa nanti malam juga itikaf malam ke-26 nih teman-teman. Banyak banget masjid di Balikpapan ya Kang Reja ya? Iya. Mengadakan itikaf ya. Ada asalam. Ya, malam ini kan kita ada salam. Oh iya, kita asalam bareng nih. Jadi buat teman-teman yang mau gabung sama teman-teman dia bareng Yungaji itikaf bareng di mana kan? Di Asalam Mika. Wah, asik kayak Tunggu gitu. ya. Oke, dan juga itikaf ada lagi di Namira, ada juga di Arahma ya. Tapi kalau bareng Yungaji di Asalam. Ada Bu Ani. Iya, Mandornya. Ya mandornya ya, pemegang asalam kayak gitu. Iya. Saham terbesar. Iya. Langsung di tag DKM-nya. Oke, Kang Reja, kita ngapain sih sore hari ini Kang Reja? Kita menggantikan acara yang di living kan Iya. Terlaksana ya Kang ya. Sudah 4 kali ya. Dan ini finalnya ya Kang Iya. Reja. Jadi mungkin kita asik-asikan ya, Iya. ngobrol. Ganti Jawa, Dan juga dan juga kita nge-review materi kemarin. Mungkin teman-teman ada yang lupa, ada yang mungkin teman-teman yang materinya itu ini materi kedua atau keempat kayak gitu. Kita flashback ulang. Oh, iya, karena banyak bintang tamunya hari ini ya. Ada dari teman-teman pengurus Yungaji, ada juga dari foundernya Berisik. Iya, yang lagi cari jodoh. Bukan, yang maksudnya cari pahala kayak gitu di bulan Ramadan. Gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman juga bisa loh live ini disaksikan rekamannya di IGTV-nya Berisik ya Kang ya. Ya gitu, insya Allah juga bakal direkam di Berisik. Gara-gara ngomong gitu. Oh gitu ya. Gara-gara ngomong gitu langsung gini ya. Tiba-tiba HP itu ada yang nelponin aja. Ada feeling gitu ya. Oke, Kang Reja, mungkin buat yang pertama kita biar lebih asik lagi kayak gitu. Hari ini kan agendanya santai-santai ngobrol. Terus yang kedua kita mau ngobrolin tentang yang namanya Amin 10 ini gimana sih caranya kita itu bisa maksimal. Habis itu nge-review materi, dan juga yang terakhir adalah final materi kita yaitu Happiness Flight. Happiness Flight. Anda juga sering ketukar ya, Flight Happiness atau Happiness Flight. Pokoknya senang lah. Langsung aja kita panggil yang spesial ya, yang tadi pagi menerjang hujan bersama saya di Great City ya. Dan pakai jas hujannya terlambat. Iya, orang pakai jas hujan dulu baru pergi, dia pakai nggak pakai jas hujan. Terus kita ke tengah. Oke, kita langsung aja panggil Kang Fatur dari pengurus Yungaji Balikpapan. Monggo Kang Fatur ya, boleh muncul dari mana aja ya. Ya luar biasa. Oh iya, ada guys. Jomblo memang kayak gitu ya.
Oke, semoga ada yang balas dada-dadanya ya. Amin. Oke, mungkin kita langsung tanya-tanya nih, Kang Reja ya. Monggo Kang Reja tanya-tanya dulu. Kang Batur kabarnya? Alhamdulillah, saya walafiat baik. Ya baik ya, habis hujan-hujan ya. Tidur ya. Habis itikaf juga lagi. Tidurnya cukup ya? Alhamdulillah cukup. Kenyang. Nyenyak ya Kang ya, karena hujan ya. Nah, Kang Batur, kita kan ini sudah di sisa Amin 5 hari lagi ya Kang Reja ya. Amin 5 atau Amin 4 nih Kang Batur. Nah, kalau dari Kang Batur sendiri, Kang Batur ngapain aja sih 10 hari ini? Beda nggak sama 20 hari Ramadan yang kemarin? Jelas beda sih. Oh, beda ya? Sebelumnya itu saya masih belum ibadah masih kurang-kurang lah di masih kurang. awal-awal itu. Nah, setelah penghujung ini kayak saya harus kayaknya lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan beriktikaf dan teman-teman juga difasilitasi ada juga. Alhamdulillah bisa melaksanakan dengan baik dengan hikmat ibadahnya. Selesai kuliah ya? Apa ya? Oke, luar biasa ya Kang Batur ya. Kang Batur ini juga merupakan mahasiswa kan? Kayak gitu. Jadi mahasiswa juga masih kuliah, tapi aktif di Yungaji, itikaf juga tadi malam, baru juga bantu-bantu jadi panitia itikaf ya. Ya, dan luar biasa Kang Batur tadi share bahwa di awalnya tadi Kang Reja itu kurang-kurang dulu, pelan. Itu kayak nanti aja lah, lambat panas kayak gitu. Habis itu Oke, buat teman-teman semuanya sudah bergabung di sini. Tadi ada Kang Batur dan sekarang ada Kang Erwin. Bos Erwin. Bos, oh ya bos ya, nggak boleh Kang ya. Bos. Jaganya gimana, Mas? Kanjeng Mas. Jaganya gimana? Atau panggilannya kalau di kampung baru itu Gus. Gus Erwin. Ya. Oh, bisa maju. Oke, monggo Kang Reja tanya lagi, tadi sudah ditanya Kang Batur, Kang Reja Apa tanya. kabarnya Kang Erwin? Alhamdulillah baik ya. Tadi malam hujan-hujanan atau enggak? Enggak, saya ikut Oh, iya. kajian dong. Mantap. Sama kita ya. Cuma 5 menit pertama habis itu. Iya, anu ya. Masih mending kan? Iya, Mas. 3 menit pertama. Oh, 3 menit pertama. Iya. Derasnya hujan itu membuat kita kayaknya lebih ini ya, asik ya tidur ya. Khusyuk. Iya. Iya, lebih khusyuk. Ditambah tadi subuh itu ini ya, Kang Iya yang ngisi itu. Iya. Itu kayak di Nina boboin ya. Oke Kang Erwin. Nah, kalau tadi kan Kang Batur tadi udah nge-share nih Amin 10 harinya ngapain dan apa yang berbeda apa yang berbeda di 20 Ramadan sebelumnya. Nah, oke, 20 Ramadan sebelumnya. Nah, kalau Kang Erwin nih sama nggak kayak Kang Batur atau beda lagi nih apa yang dilakukan 10 hari Ramadan dan bedanya apa sama 20 hari kemarin? Apa ya? Mungkin kalau untuk 10 hari terakhir Ramadan ini, jadi kalau ada kegiatan di salah satu kampus kami adalah salah satu bedanya adalah di 10 terakhir adalah fokus hafalan Qurannya. Hafalan Quran. Tapi kalau 20 awal pertama itu kita fokus di bacanya. Jadi 20 hari pertamanya itu murojaah, 10 hari terakhirnya itu kita diajak tambahan hafalan. Ngeri memang ya kalau pembicaranya Ustaz kita ya, itu sudah ada ini ya levelnya itu. Bagus, puji saya, puji saya. Iya, ya kalau ketemu di jalan biarin aja. Iya. Oke, tadi kalau Kang Erwin udah bilang bahwa bedanya 20 sama 10 dan juga BTW ini ya Kang Reja, ternyata kita kan kedatangan 2 mahasiswa ya. Kang Erwin itu juga mahasiswa. Oh iya, ini Mas. Iya, mahasiswa ya, bukan mahasiswi kan ya. Iya, tapi mahasiswanya luar biasa loh Kang Erwin ini. 2 kampus ya Kang Erwin. Iya, bukan 2 ya? kampus. 2 kampus ya. Kampus mana aja tuh Kang Erwin, bisa di-share tuh? Pertama ya, di Mahakasar Badar, kampus yang terkenal dari Balikpapan, ya kan. Yang kedua di Software University. Oke, Sofa University. Mana itu, Kang? Di mana itu? Itu salah satu cabang kampus yang ada di Mesir. Oh, di Mesir. Jadi kuliahnya online bro. Kuliahnya online sementara. Ini sebenarnya ada pertemuan sama dosen di Cianjur. Iya. Kenapa tuh kita berangkat? Itu
Bilang bos, tapi ada uangnya ya? Iya. Astaga. Kebetulan belum bisa kita pakai bos dekat. Oh, Iya, Masya iya, Allah. Ya tahuan. Iya, Ramadan ini luar biasa ya. Jadi luar biasa. Memikirkan orang lain ya. Iya. Dan kuliahnya tadi di Mesir, kayak gitu di Mesir udah kayak ayat-ayat cinta ya. Iya, udah kayak Fahri ya. Fahri. Jadi kain aku Fahri ya. Ya. Tapi ini Fahrinya kamu baru ya. Oke, luar biasa tadi udah dengar dari Kang Erwin, terus habis itu Kang Fatur, 10-10-nya ini sisa Hamin 5 hari Kang, atau Hamin 4 hari. Nah, boleh monggo ke Kang Erwin lagi deh. Kalau bisa nggak ngasih tips atau pesan nih ke teman-teman, apa sih yang harus dilakukan biar kita itu di sisa Ramadan kita yang Hamin 5 atau Hamin 4 ini biar lebih maksimal lagi, dan apa yang harus dilakukan? Ya, jadi tips buat saya dan teman-teman di Bali adalah mari sama-sama kita maksimalkan Ramadan tahun ini, karena belum tentu tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan. Jadi Karena sedih ya, aku juga iya. Jadi ini banget ya, kena banget ya pesannya ya. Bisa Bisa jadi yang saya ini pulang dari sini kita gak selamat. Iya, Iya aku kan? duluan, saya belakangan. Iya, jangan gitu dong. Jadi kita maksimalkan tahun ini Ramadan semaksimal mungkin, jangan menganggap seolah-olah kita bakal bertemu dengan Ramadan tahun depan. Karena ini masih apa ya? Masih dalam proses berjalan, di bulan Ramadan masih berjalan, dan kita semaksimalkan semaksimal mungkin meskipun dalam keadaan lelah. Karena memang ya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita harus mengambil kesempatan agar kita itu mendapat pengampunan dari Allah langsung. Kalau kita nggak ada pengampunan, makanya Nabi bilang celaka orang yang nggak dapat pengampunan sama Allah di bulan Ramadan. Ramadan aja nggak dapat pengampunan, apalagi di bulan lainnya kayak gitu. Iya. Kalau di bulan Ramadan kita nggak sadar, bagaimana dengan bulan-bulan seterusnya? Oke, kalau Kang Fatur nih, apa nih Kang Fatur yang dilakukan biar lebih maksimal, dan tipsnya apa nih Kang Fatur buat teman-teman? Sebenarnya saya juga belajar juga ya, minta tips dari teman-teman juga. Kalau di akhir-akhir Ramadan itu kita perbanyak dengan beribadah, karena yang saya tahu itu ketika kita baca Al-Quran itu dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Ya, itu makanya semaksimal mungkin itu dimanfaatkan. Kapan lagi gitu kan kita baca Al-Quran, tapi pahala itu dilipat gandakan gitu. Mungkin tips-tipsnya itu lebih kita mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, kita muhasabah sama dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya gitu. Agar kedepannya menjadi yang lebih baik lagi, menjadi manusia, menjadi hamba Allah. Ya, begitu mungkin. Oke, luar biasa ya. Kalau tadi Kang Erwin mengingatkan bisa jadi ini jadi Ramadan kita yang terakhir, jadi kalau bisa dimaksimalkan. Kalau Kang Fatur tadi juga menyampaikan kalau bisa ini dimaksimalkan juga. Kenapa? Karena banyak pahala yang berlipat ganda di akhir Ramadan ini ya. Karena Kang Reja semakin mendekati akhir itu cobaannya itu semakin banyak. Capek lah, beli baju lebaran, dan akhirnya lupa tarawih, lupa itikaf kayak gitu. Padahal Ramadannya itu belum selesai, tapi seakan-akan itu udah selesai kayak gitu kan. Iya. Justru kadang pas mendekatin garis finish ini harus lagi kayak gitu. Dan juga teman-teman juga jangan lupa kalau memang ingin meningkatkan itu juga berjamaah ya Kang Reja. Harus berjamaah. Iya. Dan juga tipsnya itu pas itikaf kalau berjamaah atau apa kita terpacu. Iya, mau tidur ada yang ngaji kayak gitu. Ikut juga ngaji kayak gitu, atau yang ngejar hataman Quran. Kita belum hatam nih, kayak gitu. Ngejar nih, ada yang teman ngejar. Inilah ya. Bener, terpacu kita gini. Oke, sip ya. Nah, ini kita udah dengar dari dua pemateri kita yang sangat luar biasa sharingnya tentang Hamin 10. Nah, teman-teman, semoga juga teman-teman yang mendengarkan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang terbaik kayak gitu. Karena memang tidak ada jaminan kita itu ada di Ramadan tahun depan. Oke, kita langsung aja masuk ke acara selanjutnya. Apa ini? Iya, jadi memang acara ini rangkaian dari yang namanya Ramadan Cuak Kang Reja.
kayak gitu yang kita adakan di mana Kang Reja? Di Living Plaza. Di Living Plaza ya, selama 2 pekan. Nah, berapa kali? 4 kali pertemuan ya, setiap sore. Nah, spesial buat sore hari ini juga buat teman-teman yang ketinggalan materi atau ingin nge-review atau ingin tahu materi di judul yang terakhir kan sangat keren banget ya, Evenus Flight yang gitu. Nah, kita langsung aja panggil sama pemateri kita yang sangat luar biasa ya. Ini juga foundernya Brisi dan juga udah nggak usah dipertanyakan lagi. Iya. Siapa lagi set. Iya, tutup matanya udah bisa gitu ya. Nah, monggo Kang Reja dipanggil nih. Panggil. Iya. Oh, iya, udah kayak manggil ini ya kita. Udah kayak manggil. Mari kita panggil Om Jun saja daripada kita lama-lama. Iya. Om Asik, Jun silakan. asik ya MC kita sore hari ini. Iya. Jangan gitu. Iya. Ya, boleh turun berarti. Ya turun ya. Jangan. Om. Oke, kita udah bersama Om Jun nih, founder Brisi. Salam dulu dong. Iya. Ya mantap ya. Tapi penasaran nih, sebelum kita bahas Ramadan Jokes dan materi lainnya nih ya. Ini bajunya dari yang tadi malam banyak yang make. Kayak gitu, power camp. Bisa dijelasin dulu nggak, Kang? Ini apa ini bajunya, Kang? Itu kegiatan apa? Oh, Power Camp ini salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan Truly Mega Muslimpreneur. Oh, TMP ya. TMP. Jadi pengusaha-pengusaha itu memiliki agenda ya, yang mana membenahi kehidupan para pengusaha ya, biar pengusaha itu bukan hanya sekedar memikirkan untung rugi, tapi juga surga dan neraka. Nah, jadi Power Camp ini khusus. Jadi nanti akhir agenda ada camp yang mengajak para pengusaha untuk bersama-sama outbound ya, kalau yang di luar kan James Bond ya, outbound bareng, camping, terus di sana main-main, happy, tapi nanti di situ ada materi-materi yang disampaikan gitu. Jadi tujuannya setelah dari Truly Mega Muslimpreneur itu selesai, pengusaha itu menjadi pengusaha pejuang. Bukan cuma pengusaha ya, tapi juga pejuang ya. Pejuang. Kalau pengusaha kan biasa ya. Iya. Ya, saya juga dulu pernah punya usaha, Mas Erwin juga punya usaha gitu kan. Kan biasa-biasa aja. Iya. Nah, tapi pejuangnya nggak biasa gitu. Itu yang membedakan ya, Kang ya. Dan Ya, juga harapannya bisa. harapannya itu. Dan juga buat TMP ini anak muda boleh ikut nggak, Kang? Kayak gitu. Sebenarnya tidak ada dibatasi umur sih. Karena kan sekarang kalau kita bisa bilang pengusaha juga di kalangan pemuda banyak. Iya. Jadi siapapun yang merasa punya jiwa usaha, pengusaha, entrepreneur gitu kan, dan ingin menjadi pejuang juga bisa masuk. Boleh Bang. Oke, jadi buat teman-teman mau anak muda atau mau umum sekalipun yang Iya. mau gabung di TMP monggo ya, Kang ya. Nanti juga bakal buka lagi batch barunya ya. Batch baru, karena batch ini kan sudah sekitar pertemuan ke-8 kalau salah ya? 8. Ya 8 ya, ke-8 dan sisa 6 kali pertemuan lagi. Dan yang batch ini itu 150 kota serempak. 150 kota. Yung aja ini baru 38 ya. Iya. Ini TMP serempak 150 kota. Iya, betul. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi punya usaha kayak gitu dan bikin jadi bukan cuma sudah sekadar jadi pengusaha aja atau bikin jadi pejuang ya sekaligus, yaitu bisa nanti ikut kegiatan TMP. Insya Allah nanti bakal dikasih tahu nih kegiatannya kapan batch-nya ya. Itu gua aja. Kalau mau lebih jelas sih bisa follow IG-nya Asalim. IG-nya Asalim. Aliansi Pengusaha Muslim. Aliansi Pengusaha Muslim kayak gitu. Oke, luar biasa ya buat teman-teman. Oke, kita sedikit review ya dari Ramadan Jokes kemarin nih, Om Jun. Bahwa kita tuh kemarin di Living Plaza baru pertama kali juga nih Yung ngaji. Masuk mall ya? Iya, masuk mall kayak gitu. Ngomongin ya tanda kutip kayak gitu. Agama. Iya. Yang ibaratkan di mall itu ngapain sih ngomongin gitu? Padahal agama itu kan mengikat semuanya kayak gitu di Yeah. kehidupan kita. Tapi ketika masuk mall itu ternyata asik kayak gitu. Ternyata ketika kita itu bisa taat itu nggak membuat kita itu jadi kaku ternyata Om Jun. Nah, kalau menurut Om Jun untuk dakwah itu sendiri yang kemarin di Living Plaza, menurut Om Jun gimana tuh Ramadan Jokes? Yang pasti suatu terobosan yang baru ya. Kalau bagi saya karena selama ini juga kan paling jauh kita itu di jalanannya, jadi teras masjid ya, di trotoar kan nggak pro ya.
Nah ini ada kajian di mall. Jadi saya bingung kalau bikin singkatannya. Masa kamol? Iyo nge-mall. Iya, mall. Tapi luar biasanya ternyata antusiasme dari peserta dan pengunjung itu juga bagus. Biasanya kan kalau yang saya lihat agenda-agenda Islami atau religi biasanya kan hanya musik gitu ya, musik Islami, terus bazar, pakaian Islami. Ini dakwah gitu, dakwah dan menyampaikan materi-materi yang mungkin selama ini juga hanya bisa didapat di pesantren misalnya, gitu ya, atau di kajian-kajian yang khusus gitu ya, tertentu. Pesantren kilat ya. Pesantren kilat gitu. Pesantren kilatnya Iya. cuma Ramadan ya. Cuma Ramadan. Dan satu lagi yang unik kita itu ya, kuliah kultum 7 menit ya, kuliah 7 menit kan, tapi nggak pernah jadi sarjana. Udah kuliah terus. Kuliah terus ya. 7 menit doang saja kan. Sudah. Nah, begitu hadirnya Ramadan Cuaks ya, Cuaks Change Your Action-nya di Living Plaza, saya rasa akan menjadi satu tren baru lah nantinya. Karena begini, banyak orang bertanya, kenapa sih kalian itu capek-capek dakwah itu di jalan? Ya, utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buaya hingga liang lahat. Jadi kalau berhentinya menuntut ilmu dari situ dan sampai masuk liang lahat, dakwah juga sama. Karena menuntut ilmu kan dari pendai juga kan, dari ulama yang menyampaikan, ya sama jadinya. Jadi kita tidak membatasi kapan kita dakwah dan kapan selesainya, nggak membatasi. Apalagi tempatnya lagi nggak dibatasi. Katro kemarin masuk penjara. Ya kemarin pertengahan Ramadan ya, pertengahan Ramadan masuk penjara, dakwahnya di lapas. Walaupun itu nggak spesial ya, biasa saja. Tapi ini menunjukkan kebutuhan dakwah itu, kebutuhan orang itu akan Islam itu sebenarnya besar. Ibarat kata sekarang itu jaim aja, pada jaim bahwa haus dengan Islam. Ketika ada orang ya, coba aja contoh ya, misal ada orang ya, misalnya Kang Erwin kita setting ya sebagai ulama, misalnya pakai baju gamis, ya sorban gitu kan, duduk di restoran gitu kan, kita cerita pasti banyak yang dengerin karena mereka sebenarnya butuh. Hanya saja entah apa ya, kita belum bisa mendalami satu persatu ya. Ketika ada kajian, ada yang sungkan untuk hadir. Tapi kalau dengerin YouTube apa segala macam itu tidak dengar aja. Insya Allah pasti berefek lah ya. Pasti ada perubahan yang akan didapat. Jadi tetap dipertahankan. Ketika ada living plaza mengundang, cari living yang lain, cari plaza-plaza yang lain ya. Jadi jangan berhenti sampai di situ. Kita kajian mall, kamu New mall. Iya juga lah, New mall. Iya. Nah jadi buat IO mall ya, undang Yung Ngaji, pengisi Katro, langsung DM aja Instagram ya. Jadi insya Allah kita terbuka dan juga memang kemarin pesertanya lumayan banyak loh. Yaitu kemarin di absensi ada sekitar hari pertama itu 97 kan. Jadi 97 iya Imanawat, dan itu belum di total sama panitia ya belum pengunjung. Benar. Dan Ya, juga kan? luar biasanya adalah pas masuk materi pun itu kan lagi nunggu buka puasa, depan food court, belakang itu bioskop kayak gitu. Ya atasnya ya ini juga apa itu namanya? Tempat ibadah. Ya tempat ibadah kayak gitu. Dan semuanya itu nyimak. Kenapa? Karena yang kita memang bawakan itu adalah yang Islam yang memang seutuhnya kayak gitu loh. Kan memang gerakan-gerakan dakwah itu kan cuma bungkus ya Kang ya. Biar teman-teman itu ya nggak sungkan datang atau apa. Padahal dalamnya ya Islam udah sempurna. Tinggal gimana caranya kita menyampaikan dan kita juga berislam secara sempurna. Iya, bukan versi ini versi itu ya. Sama juga. Jadi buat teman-teman yang berdakwah, ada yang di masjid pun, ada yang memang di kafe-kafe, itu udah luar biasa kayak gitu. Berarti teman-teman sadar bahwa ya umat ini butuh, mungkin ada teman-teman yang sungkan atau yang seperti apa, kita jemput bola tadi ya. Iya, Oke, luar biasa nih Kang Jun. Ya, Kang Jun, Om Jun, Ya, sama aja. sama aja ya kayak gitu. Kalau bersama teman-teman ini kan jadi akang-akang. Kalau yang tuh jadi omong. Apalagi sama ini ya Kang Angga ya. Ngomong nggak ada di sini ya. Iya, jadi Kak Jun ya. Oke. Nah buat teman-teman semuanya tadi udah disampaikan ya sama Om Jun
tentang acara Ramadan Cuaks ya. Jadi buat teman-teman yang next nanti insya Allah Yung Ngaji juga bakal berlanjut, nggak cukup sampai Living Plaza aja, berisik juga nggak sampai namanya sini aja, dan juga teman-teman Katro yang terobosannya Kang Reja ya, luar biasa, itu rutin banget ya. Itu juga 2 pekan sekali ya Kang Reja ya, teman-teman. 3 pekan sekali. Oh 3 pekan sekali ya teman-teman Katro. Dan luar biasanya itu tempatnya pindah-pindah ya. Iya, pindah. Itu keliling itu. Jika kita sudah paham Islam itu yang benar, ya, kita sudah mengerti dan tidak bisa lagi menyangkalnya bahwa ada Allah itu sang pencipta. Yang menyebut nama Allah itu adalah Allah pun ya Allah juga kan di dalam Al-Quran petunjuknya. Jadi kita kan mendapatkan nama, siapa sih Tuhanmu? Allah. Dari mana kamu tahu? Ya Allah yang ngasih tahu melalui Al-Quran kan begitu, melalui pesannya. Nah kemudian muncul pertanyaan saya, dan teman-teman mungkin merasa, saya kok sudah tahu Islam dari dulu, tapi kok begini-begini aja. Saya kok baru taunya setelah tahu seperti ini kok dulu tuh kemana aja gitu kan. Muncul pertanyaan nanti, jangan-jangan ini takdir saya. Nah ini kan menjadi satu bahasan yang kadang-kadang jika salah dalam memahaminya, akhirnya menjadi 2 kelompok. Bisa tergiring pada 2 kelompok. Yang pertama, kelompok yang menganggap segala yang terjadi itu adalah ciptaan takdir dari Allah, kehendak dari Allah. Bahkan ketika dia maksiat pun itu kehendak Allah katanya. Allah ya, pokoknya Allah yang ini takdir Allah. Kenapa kamu udah hijrah? Kenapa kamu udah sholat? Takdir belum. Kita cuma ya jalan aja kayak Kita boneka. kayak wayang. Ya kayak wayang. Jadi kita ini kayak wayang. Ya gitu semuanya sudah dikendalikan. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz gitu kan. Pemahaman itu akhirnya terjadi kan, sehingga banyak orang yang satu tadi memaklumi atau menerima kekurangannya dia dalam beragama, dalam beribadah, dalam segala aktivitas ibadah. Yang kedua, dia pun memaklumi kejelekan orang lain. Ngapain dakwah kalau gitu? Kan itu sudah takdir Allah. Ngapain kita dakwah begitu kan? Dia menganggap itu tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah, orang udah takdir Allah. Nanti aja kalau Allah mau ngubah pun fayakun. Begitu kan? Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua menganggap Allah itu cuma nyiptain alam semesta dan manusia, sisanya manusia yang kelola. Sedangkan orang lain, kamu itu miskin gara-gara kamu. Kamu itu bodohnya. Maaf, bukan bodoh ya, bego lah. Apa ya? Bodoh lah, apalah gitu ya. Jangan itu kasar kan? Kasar. Dungu. Oh, dungu. Iya. Kamu itu kurang pinter. Itu karena kamu gitu. Kecelakaan misal. Udah pakai helm, Mas siapa? Mas Batur. Pas jalan pulang dari sini udah pakai helm, pelan-pelan gitu kan, nggak kondisi hujan, tiba-tiba ketabrak truk gitu kan. Iya kan? Kelindes lagi sama truk gitu kan. Ini bukan doa ya. Contoh. Ini bukan doa. Yang diaminkan. Kamu mau aminkan lagi ya? Jadi overthinking dia pulang. Ini mau pulang. Nah, insya Allah ini akan terjawab. Nah kan, ketika itu hadir, akhirnya ketabrak nih. Yang disalahkan, betul-betul disalahkan si faktornya, si ininya gitu. Nah ini juga yang harus diluruskan. Jadi 2 kelompok ini, satu sisi terlalu menyadarkan semuanya kepada Allah, yang satu sisi terlalu menyadarkan kepada makhluk atau manusia. Bahkan nanti di sini ada muncul tahayul. Ya kurafat lah bahasanya Mas Erwin kan, kurafat gitu kan. Bahwa banyak hal yang sebenarnya itu tidak ada hubungannya dalam hukum sebab akibat gitu kan, dalam hukum sababiyah itu dimuncul-munculkan gitu. Karena terkait qada wal qadar atau takdir tadi tidak memahaminya dengan benar. Jadi penting juga ya kita memahami itu supaya ketika kita sudah tahu jalan yang benar, kita sudah tahu siapa yang harus sembah dan bagaimana, kita pun bisa meyakinkan diri saya bisa ke sana kok, dan itu adalah pilihan, dan betul-betul pilihan itu segala konsekuensinya akan hadir kepada saya. Dan orang yang tidak memilih juga akan mendapatkan konsekuensi juga. Jadi kan jelas nih, amar ma'ruf nahi mungkarnya dapat. Kan antum bilang ini nanti mengarahnya ke tema kita yang hari ini, yaitu
happiness like kayak gitu. Ya. Ini apa hubungannya tuh Kang Jun? Oke, kalau happiness Sama kan? happiness ya itulah Iya. kebahagiaan ya, menerbangkan kebahagiaan atau kita tujuannya hidup di dunia kan bahagia. Iya. Siapa yang nggak pengen bahagia? Semuanya pasti bahagia. Hanya saja ketika kita belum memahami makna bahagia yang sebenarnya dan belum memahami tujuan kita hidup di dunia ini apa, maka pengertian bahagia itu akan macam-macam. Ya, dan akan menimbulkan keresahan-keresahan berikutnya. Ya. Kuncinya begini saja, kunci ya. Poin pentingnya begini. Di dunia ini yang kebanyakan dari kita itu fokus untuk terlihat bahagia, bukan merasa bahagia. Ya, contoh, sekarang silakan senyum, tahan 5 detik, coba 1, 2, 3. 5 detik. Coba Mas Rega. Ya. Senyuman orang Ya, sudah nikah ya, kayak gitu ya. beda. Oh, beda. beda ya? Beda. Iya, ngasih tahu aja. Oh, ada bedanya. Ada rasanya nggak senyuman tadi? Nggak ada sih. Pegel. Nggak pegel, Iya. nggak kerasa. Karena memang tujuannya kan cuma terlihat bahagia. Iya. Coba kalau merasa bahagia nggak perlu disuruh. Iya. Gitu kan. Makanya program lagi itu capek. Capek. Iya, butuh tenaga. Kok ada suara ya tadi? Ya karena begitulah konsep yang ada sekarang. Bagaimana orang membeli handphone mahal? Tujuannya untuk terlihat Bahagia. bahagia. Rizky banget. Terus ke mana? Traveling. Tujuannya untuk Terlihat bahagia kan? Rizky banget. Beli rumah, bahkan menikah pun Udah bisa itu Rizky. itu juga hanya untuk memperlihatkan kebahagiaan gitu, ke Iya, Pak. Mekah dan sebagainya begitu. Iya, iya. Bukan karena merasa bahagia. Nah, ini yang menjadi poin ketika belum memahami poin 1 2 3 yang materi kemarin, ini akan sulit. Jadi materi 1 2 3 4 yang ketinggalan harus dicari nih. Nah, karena ini jadi satu rangkaian. Gak bisa kalau teman-teman hanya step by step. Dan ini Kang, kabar baiknya adalah yang teman-teman ketinggalan masih bisa nonton di IGTV-nya Instagram Yungaji. Nah, Iya. berarti bisa disimak kembali ya. Iya, itu ada sekitar 1 sampai 1,5 jam Kang. Oke. Nah, itu bisa ditonton ya. Ya, ini waktu saya materi berapa lama sih? Lama. Jadi gini, tunggu ajan berkumandang ya. Iya. Jadi benar banget ya, Kang Jun udah ngomong tentang namanya kebahagiaan tadi. Dan juga makanya heran kadang kita itu ngelihat dunia yang sekarang ya, bahwa ada yang contoh artis Korea udah terkenal, udah kita pun ngelihatnya mungkin dari 5 orang 4 orang udah kenal kayak gitu loh. Iya. Nah itu tahu-tahu bunuh diri ujung-ujungnya. Tahu terjun dari Iya. lantai 14 kalau nggak Itu salah sudah, ya? iya. 13 apa 14 ya? Terus habis itu itu artis siapa lagi? Nggak tahu. Aku nggak perlu ditanyakan sebenarnya. Ini bunuh diri Iya. juga. Terus aku mikir lagi. Aku mikir, aduh aku nggak tahu Iya, yang mana orangnya nggak emang tahu. siapa ya? Itu dan juga Katanya idola. Ini. katanya bias ya. Jadi iri gitu. Iri. Iya. Jadi merasa wah saya kok kurang ya kalau ini. Nah, Kok dia banyak ya? Wah. Iya. Tapi terkait ini tadi, kenapa begitu? Karena konsep pemahaman dalam hidupnya memang berbeda antara terlihat bahagia dengan merasa bahagia. Dan Islam adalah agama yang mengarahkan kita kepada kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Terbukti di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu, Islam itu adalah kabar gembira. Betul kan? Kabar gembira bagi orang beriman. Berarti orang beriman itu harusnya berbahagia. Sedangkan orang yang kafir itu adalah peringatan. Dia nggak akan bahagia dengan Islam. Itu satu. Yang kedua, di surga itu pasti orangnya bahagia. Iya. Maka kalau kita ingin masuk surga harus latihan dari sekarang. Latihan jadi orang bahagia. Jadi bukan bahagia itu buat cuman di dunia. Kita loh mau masuk surga biar kita tuh bahagia di sana tuh nggak kaku gitu loh. Berarti bawa kebahagiaan di dunia sampai ke surga. Ke surga. Pintarnya kamu bro. Gus Erwin. Iya, Al Kampung Barui. Ya begitu kan. Nah terkait pemahaman sudah dapat ya konsep, saya nggak bahas lagi. Sekarang kita membahas bagaimana bisa mengaitkan ini semua dengan keadaan. Kan gampang aja, teori aja kalian itu, keadaannya bagaimana, ya aplikasinya gimana. Maka masuk kepada pemahaman terhadap takdir. Ya takdir tadi, yang mana ada 2 kelompok ya, minimal 2 kelompok ya. Mungkin yang lain cabangnya dari sinilah, turunan-turunannya. Tapi 2 kelompok yang besar tadi, yang satu adalah menyandarkan seluruhnya kepada Allah atau pencipta atau pada Tuhan.
Yang kedua, atau takdir lah ya. Kalau dia nggak bertuhan, dia menganggap takdir sudah gitu ya. Yang kedua, dia menganggap semuanya itu adalah sandarannya kepada makhluk, atau semuanya pasti makhluk yang menentukan. Tidak ada kekuatan lain yang menentukan. Bahkan gempa bumi saja itu biasanya diteliti, oh ini gara-gara lempengan mekanik, Iya, bergerak, tektonik, iya. lempengan tektonik Saling bergerak. bertabrakan. Ini dengan sekian tahun ini bergerak. Jadi di mana Tuhannya, di mana kekuasaan Tuhan di yang alam semesta di situ ya, penguasa alam semesta di situ nggak ada. Kalau memahami takdir tadi seperti itu, tsunami dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita bedah dan benahi ya, supaya jangan sampai kita pun terjebak di antara dua kelompok tadi. Ya, kelompok tadi bukan dipilih, bukan untuk dipilih. Ya, jadi yang mana yang bagus? Ya, ini bukan dipilih, jadi nggak melihat yang ini lagi. Kita ambil tarik lagi. Kita tarik. Sebenarnya gampangnya kita itu adalah kemarin kan kita membahas masalah ketuhanan, masalah percaya kepada Tuhan adalah menggali dengan fakta, supaya gampang kan masuk di sini kan. Kemudian kenapa harus Islam juga menggali fakta terkait Al-Quran supaya gampang diterima. Takdir pun kita harus hadirkan fakta. Kita hadirkan fakta. Simpelnya begini teman-teman. Oke, Mas Rega, Reza, Erwin. Jauh. Oke. Jun nih itu. Itu sebut nama saya. Oke, Mas Reza bisa milih nggak lahir dari ibu siapa? Nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin bisa revisi, mau masuk lagi, besok keluar dari artis gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Mas Rega pernah dapat opsi nggak keluar dari rahim ibu ada sebagai laki-laki atau perempuan? Nggak ada. Gak pernah ditanya. Nggak pernah dapat opsi ya. Dia masuk lagi dah kan. Oke. Mas Erwin, ya, Mas Erwin pernah maksudnya bisa menentukan nggak nikahnya kapan, tanggal berapa? Pasti hari itu. Nggak pernah kayaknya. Bisa ngeliat Belum masa bisa depan. menentukan. Belum bisa menentukan. Iya. Berarti fakta yang pertama di dalam manusia, di lingkungan hidup manusia itu ada wilayah yang tidak bisa dikuasai. Terkait kita lahir dari mana. Wajah ganteng seperti ini nih takdir ya, mohon maaf ya. Iya. Masya Allah. Saya tidak bisa milih. Iya. Standar gantengnya itu ya. Iya. Kok sakit ya? Ya, jadi nggak bisa Mas Erwin, Mas Rega suaranya seperti ini, yang ada tingginya seberapa dan sebagainya itu udah nggak bisa milih. Itu wilayah yang tidak bisa dikuasai. Anak pernah lihat. Ya, nah yang kedua ada lagi wilayah yang berikutnya. Saya duduk di sini, memilih di sini, duduk di sini itu pilihan saya. Mas Reza pun, walaupun Kak, saya duduk mana? Di sini aja ya. Disuruh ya, tapi tetap dia bisa milih. Saya nggak mau. Mau di sini. Iya. Pindah berarti. Ya. Iya. Nah, pindah ini juga atas pilihannya dia kan. Iya. Jadi kalau dibilang ini wayang, kok bisa begitu? Kalau memang seperti wayang, harusnya dia tiba-tiba berjalan aja di situ. Takdir tapi kalau Kenapa? dia bilang takdir, Nah, makanya makna takdir itu adalah segala ketetapan yang sudah terjadi dan belum terjadi itu takdir, dan itu wilayah Allah. Jangan lagi diurusin. Kita bukan mengurusi urusan Allah mengenai takdir, Laul Mahfuz, takdir, kejadian nantinya seperti apa, itu sudah urusan Allah. Kembalikan kepada Allah dengan keimanan. Beriman nggak? Nah, makanya kalau sudah beriman, sudah ya Allah, itu urusan engkau yang maha pengatur, engkau mudabbir ya. Dan saya yakin, hamba yakin engkau maha pengasih, maha penyayang, selesai sudah, gitu kan. Nah, wilayah kita di sini fokus pada wilayah kita yang kita bisa kuasai. Hari ini kita mau makan apa, pakai tangan apa, itu semuanya masih ada di dalam kuasa kita. Kenapa kita berkuasa? Karena kita memiliki yang namanya akal. Akal ini kan pertimbangan buat menimbang-nimbang, memutuskan sesuatu. Meskipun naluri juga bisa, insting juga bisa, tapi lebih kepada akal, karena akal ini akan sampai ke titik benar salah. Bukan cuman mau atau tidak, bukan cuman manfaat atau tidak, bukan cuman sekedar ingin keumuman atau tidak, tapi benar-benar sampai di titik benar atau salah. Itu akal. Maka ketika benar salah itu diserahkan oleh Allah kepada kita, kita wajib memilihnya. Kita berhak memilihnya.
Nah, memilih ini kan dengan petunjuknya juga. Jadi Allah itu adil. Kamu kita dipilih nih. Ini kamu boleh milih. Ya kalau begitu Allah nggak punya kuasa dong atas kita. Itulah kuasa Allah. Allah itu berkuasa bisa memberikan pilihan. Ya, kuasa Allah loh. Kita kalau bikin robot dia nggak bisa milih. Ya kan? Manusia bikin robot nggak bisa milih karena memang itu nggak bisa makhluk yang memberikan. Tapi saya bisa kok nyuruh adik saya, kamu milih mana? SMP atau pesantren? Itu juga bukan pilihan. Itu keadaan. Itu bukan pilihan yang bisa diberikan ini. Oh, duit. Ngomong dong, ngomong. Di ada di dompetku 100.000 sih. Iya. Ambil aja deh. Iya. Nah begitu teman-teman, itu pun pilihan. Oh, iya. Iya kan? Mau duit siapa itu juga pilihan. Nah, mau ngomong dia ada duit apa enggak kan bisa aja dia bilang, enggak, saya enggak ada duit. Ada duit. Gitu, adanya gitu ya. Pilihan. Jadi ini ya Kang Yuni memahami yang tadi tuh jauh membuat kita jauh lebih tenang, jauh lebih optimal karena udah tahu mana yang bisa kita ikhtiarkan, mana yang memang di luar daripada ikhtiar kita. Betul. Dan nggak perlu pakai teori macam-macam. Tinggal dilihat aja. Iya. Oh iya ya. Makanya kan tinggal dirasakan sesuai fakta yang ada. Bahwa saya tidak bisa memilih sesuatu, hujan hari ini panas, saya nggak bisa milih. Nggak punya remote ya? Tapi ada juga Ya Pak remote itu? Pakai remote. ya BMKG juga ternyata gitu kan, tekan perakiraan cuaca juga. Hujan juga ternyata ya? Juga ternyata. Nah, jadi kalau misalnya sudah paham begitu, kita sudah tahu wilayah yang kita kuasai, kita tinggal fokus di situ. Kenapa harus fokus di situ? Kembali lagi kepada akidah yang pertama, materi akidah yang pertama, bahwa segala sesuatu itu akan dinilai oleh Allah, baik dan buruk, ya kan? Nah, alhamdulillahnya segala sesuatu yang kita tidak kuasai itu tidak dinilai oleh Allah. Jadi saya ini ganteng, itu nggak otomatis pahala, nggak otomatis dosa. Karena bukan wilayah saya. Ya. Misal besok tiba-tiba Mas Reza kepeleset, itu juga bukan pilihannya dia, maka dia kepeleset itu tidak menjadi dosa. Di luar kuasa, kan begitu kan? Jadi segala sesuatu yang bukan kuasa kita itu tidak dihisap oleh Allah. Kenapa penting hisab Allah? Ya tadi, karena kita paham, kita beriman kepada Allah, taat aturan Allah, ada konsekuensinya. Maka kita tidak perlu lagi memikirkan segala sesuatu yang tidak dinilai oleh Allah. Begitu kan? Jadi yang dinilai oleh Allah apa? Satu, amalan, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berarti kan yang kita akan dinilai itu adalah perbuatan, bukan keadaan, bukan ketampanan, bukan status sosialan, ya, biar an-an gitu ya. Ya kan? So yang ketetapan itu tidak akan dinilai, yang dinilai oleh Allah adalah perbuatan, baik atau buruk. Nah standarnya sudah ada Al-Quran, As-Sunnah, baik atau buruk, tinggal kita memaksimalkan. Oh berarti saya kalau mau makan makanan ini, nasi bisa mengenyangkan, itu takdir dari Allah contohnya. Ayam itu takdir dari Allah, rasanya seperti itu dengan sambal rica-rica. Terus di sini ada apa? Menambah ya, gitu kan. Menu Kayaknya kode ini tolong. Terus ada es jeruk. Nah, yang di sini itu adalah ketetapan Allah, kadarnya. Es jeruk ada kecut-kecut dikit gitu kan, manis kan, segar lagi kalau udah sini itu enak gitu kan. Apalagi jam-jam segini ya. ini kayak acara mukbang ya. Ya kan? Nasinya itu adalah qadar dari Allah, kadar, khasiat yang diberikan oleh Allah kepada makanan tadi. Nah, kita dalam wilayah kita tidak bisa, nasi, kamu jangan asin ya, nggak bisa. Garam, kamu jangan asin ya, nggak bisa. Yang kita bisa memilih, oh kalau keasinan kita kasih apa. Nah, itu wilayah pilihan kita. Makannya menggunakan apa? Tangan kanan, apa kaki kanan gitu kan? Gitu. Atau pakai gini gitu ya. Langsung. Misal gitu kan? Ya. Pilihan gak itu? Ya, Pilihan. pilihan. Memasukkan juga pilihan. Ya. Bisakah nasinya lompat sendiri, tiba-tiba kenyang? Lempar gitu. Gak bisa kan? Maka yang kelompok yang pertama menyadarkan semuanya kepada Allah, ya nasinya itu nggak bisa ditetapkan oleh Allah masuk sendiri. Harus ada wilayah ikhtiar kita kan gitu. Nah, yang kita fokuskan itu jadinya sandarannya kepada Allah, ruhnya adalah ingin taat kepada Allah, maka akan mencari cara. Nasi ini halal apa haram? Es jeruk halal apa haram? Ini halal apa haram? Oke, caranya biar dapat pahala apa? Lihat Rasulullah pakai apa?
tangan kanan, baca bismillah, semuanya dikaitkan kepada perintah dan larangan Allah. Itulah wilayah kuasa kita, dan itu yang menjadi titik di mana pilihan kita. Nah, terkait dengan bahagia, maka kebahagiaan itu adalah ketika mengetahui ada wilayah yang betul-betul secara kemampuan kita pasti bisa kita kuasai. Bahagia kan? Tenang kan? Jadi nggak usah lagi, oh saya ini harta saya kok segini-gini aja, nggak usah pikirin, karena itu sudah ketetapan dari Allah. Tapi penggunaan harta itulah yang harus kita pikirin. Untuk apa penggunaan harta itu? Kan? Begitu. Nah, jadi kita membahagiakan diri, pertama menerima segala sesuatu yang tidak dinilai oleh Allah, ya sudah, let it go, gitu kan? Let it go. Ya, let it go ya. Pokoknya itu. Itulah pokoknya, biarkan aja, nggak usah dipikirin. Nah, terus kemudian apa yang ada di depan kita, yang itu yang kita pikirin. Nah, akan Dipertanggungjawabkan, dan juga amalan-amalan kita yang sudah lalu juga tetap dipikirin, karena kita harus menimbang-nimbang. Yang kemarin itu banyak salah, berarti saya harus memperbaikinya di sini. Wal tanzur ma qaddamat lillah, kan begitu kan? Jadi kita tetap harus sesuai dengan rule saja. Jadi manusia akhirnya gampang bahagia dan gampang menemukan kebahagiaan. Bukan pura-pura bahagia tadi ya. Bukan pura-pura bahagia. Ya, aneh aja tadi mikir duduk kayak gini kan. Kalau kita itu sudah paham benar kodar dan kodar, ya bahagia kayak gitu. Bahagia. Ya, bahagia ya, nggak overthinking, dan kita bisa tahu apa yang kita bisa maksimalkan. Dan masalah hasil itu bukan ranah kita. Bukan ranah kayak kita. gitu. Nah, jadi oh iya gampang ternyata. Gampang banget. Jadi muslim itu otomatis bahagia. otomatis ya. Otomatis. Bahagia nggak? Yang Bahagia. penting Apalagi sudah nikah. pemahaman Islamnya benar. Nah, makanya butuh Kang Reza, Kang Rega, Kang Erwin untuk menyampaikan ini kepada orang-orang lain, sehingga kebahagiaan ini dirasakan oleh mereka, dan mereka pun akan muncul rasa ini ya, di wilayah individu saja saya merasa bahagia ketika berislam. Bagaimana kalau wilayah masyarakat? Bagaimana negaranya menerapkan hukum Islam? Pasti bahagia. Kan begitu kan? Iya dong. Nah, begitu. Takbir. Allahu Akbar. Jadi sampai kecil ya. Ya, jadi teman-teman semuanya yang ngaji, ya ilmu saya sedikit memahaminya seperti itu. Jadi kita mau terbang nih, terbang bahagia, happiness flight ya. Nah, kita mau menerbangkan kebahagiaan. Bawaan kita itu harus betul-betul bawaan yang boleh dibawa, yaitu wilayah yang kita kuasai. Bagasi kan ada yang nggak boleh dibawa kan? Nah, makanya bagasi itu harus jelas yang kita bawa adalah wilayah yang dikuasai, yaitu amal perbuatan. Nggak perlu lagi mikirin tentang hal-hal yang bukan kuasa kita. Selesai sudah, clear di situ. Kita bawa, terus kita bagaimana terbangnya pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sudah menetapkan tujuan kita ketika kita memilih penerbangan itu. Wilayah kita adalah menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam pesawat itu, di dalam penerbangan itu, di dalam kehidupan itu. Dan itu yang nanti Dihukumi, gitu. Jadi kita ini belum selesai. Kita ini belum selesai dalam kehidupan. Kita sudah sudah keluar landasan, sudah jalan, hidup ini kan sudah keluar landasan nih. Kita tinggal melihat opsi-opsi mana saja yang kita ambil. Kang Irwin dan Kang Rega. Iya. Luar biasa banget ya Kang ya. Sudah bahagia kan? Sudah bahagia kan? Sudah bahagia? Bahagia itu. Bayar. ini aja ya. Iya. Bisa menggandakan kebahagiaan nggak? Bisa. Kan ada dukun menggandakan. Oke, luar biasa banget nih penyampaian dari guru kita juga, mentor kita, yaitu Om Jun. Baru diaku ya. Iya. Gitu. Kemarin-kemarin dia ngomongin gitu loh. Iya, terus. Karena Om Jun tua. Oke. Itu wilayah bukan wilayah saya, jadi saya nggak akan sedih dengan itu. Itu tadi yang saya omongin itu adalah rasa iba karena tadi malam dibully terus. Gitu. Di sini harus dinaik-naikkan lah, di roasting ya. Oke, buat teman-teman semua ya, luar biasa tadi penyampaian dari Om Jun. Juga tadi ada Kang Erwin, ada Kang Fatur, juga partner saya Kang Reja yang sudah menyampaikan beberapa informasi mengenai materi hari ini ya. Luar biasa banget Ramadan Cuaks, benar-benar bahagia di akhir dari pertemuan Ramadan Cuaks ini. Dan juga buat teman-teman, insya Allah gak sampai Ramadan Cuaks ini aja kok, Yung Ngaji Balikpapan bakal ada kegiatan-kegiatan seru lainnya, dan tentu saja kegiatannya juga bahagia ya, kayak gitu. Dan
Dan karena kita mau buka puasa udah nggak konsen. Iya. Agak-agak kurang dengar gitu ya. Iya, itu sudah bingung mau finishingnya tadi. Jadi langsung kita tutup aja buat teman-teman semuanya. Insya Allah juga ada grup dari Ramadan Cuaks, Ikhwan maupun Akhwat nih Kang. Dan di situ nanti bakal dikasih informasi, Kang, kita ini habis masuk grup sudah keluar gitu aja. Nah, tapi enggak, tenang, nanti bakal dihubungin, teman-teman bakal ditawarin jadi member Yung Ngaji Balikpapan. Oke. Iya, dan juga buat Yung Ngaji Balikpapan member itu bakal ada sesuatu yang spesial. Insya Allah kita berarti bakal ada adakan- benefitnya ya? Bener, beda sama teman-teman yang mungkin belum pernah kayak gitu. Jadi kalau mau jadi member, datang nanti di acara Yung Ngaji. Cukup datang ya? Dia cukup datang, nggak perlu bayar jadi member, langsung dimasukin ke grup member dan nanti ada yang spesial buat member. Masya Allah. Oke, dan itu aja buat teman-teman. Insya Allah kita bakal balik lagi di acara-acara kita selanjutnya ya. Di bulan depan ada Satu dan Naik, ada featuring di sama STT Migas, ada juga nanti ada upgrading Kang, ada juga nanti kita hangout bareng dan sebagainya. Iya mantap ya, INBK ya. Iya, iya di note banget ya. Oke, buat teman-teman itu aja. Semoga untuk Ramadan tahun ini jadi Ramadan terbaik yang pernah kita lakukan dan maksimalkan Ramadan ini sisa 4 hari lagi ya. Dan semoga diampuni dosa-dosanya dan juga mohon doa kepada para guru-guru kita yang sangat luar biasa yang mengingatkan kita. Semoga guru-guru kita juga tetap terjaga dan selalu bisa mengingatkan kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat para peserta yang nonton dan maupun yang lagi dengarkan rekaman secara live ini. Semoga teman-teman semua bahagia. Saya Rega Pratama mohon undur diri dari Yung Ngaji Balikpapan. Taat bahagia, maksiat, sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.